一、二、三、四、五. Naik, awas, hati-hati semboyongan. Oke. Hari Minggu, Teh Putih. Hah? Di sekolah kami sudah ada pembelajaran bahasa Mandarin sejak tahun 2016 atau 2017. Pembelajaran bahasa Mandarin merupakan suatu kebutuhan di sekolah kami karena di sekolah kami murid-muridnya, peserta didiknya berasal dari keluarga keturunan Tionghoa, kira-kira 80%. Dalam penyusunan materi yang saya lakukan dalam pembelajaran itu saya sesuaikan dengan kebutuhan murid serta tetap berlandaskan kepada muatan lokal. Sehingga pembelajaran bahasa Mandarin itu menjadi peneguh identitas bagi mereka yang berasal dari etnis Tionghoa. Namun dalam pembelajarannya saya tidak melupakan anak-anak dari keluarga bukan Tionghoa. Mereka juga bisa belajar bersama-sama sama seperti teman-teman lainnya yang berketurunan Tionghoa. Dan ini menebalkan profil pelajar Pancasila yakni berkebinekaan global. Awalnya dulu saya mengajar bahasa Mandarin ini dalam pembelajaran itu terpaku pada buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh beberapa penerbit ya. Sehingga mengejar materi misalnya 1 tahun harus habis berapa 6 bab atau 6 materi. Kemudian kalau siswanya tidak bisa, saya harus memaksa dan menekan murid itu untuk dapat menyesuaikan diri. Harus hafal kosakatanya, harus hafal kalimat, sehingga pembelajaran itu terkesannya membosankan dan juga agak membuat siswa itu tertekan. Dengan adanya kurikulum merdeka, kemudian seiring berjalannya waktu saya semakin menghayati bahwa pembelajaran itu bukan menegangkan. Pembelajaran itu harus memerdekakan. Memerdekakan dalam hal ini adalah sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Dalam menebalkan kodrat alam murid ataupun peserta didik, di sini saya merasa membawa peneguhan jati diri kepada siswa-siswa saya, terutama yang ada di sekolah ini. Mereka kembali bisa mengenal akar budaya mereka. Kemudian kita juga selipkan budaya-budaya lokal yang ada bernuansa budaya Tionghoanya, karena di Bangka Belitung sendiri ini adalah akulturasi budaya antara Tionghoa dan Melayu. Di sini mereka belajar persaudaraan, mereka belajar kebersamaan dalam suatu budaya ataupun serumpun sebalai ini. Nih, Mama. nih, mama zuo beizi. Oke, artinya? Misalnya dalam pembelajaran, saya menciptakan pembelajaran dengan bermacam teknik, tidak terpaku pada satu model ataupun teknik pembelajaran. Kadang-kadang kalau dulunya banyak berceramah, banyak menjelaskan, anak-anak banyak mendengarkan gurunya dan itu hanya diserap oleh anak-anak yang auditori, sedangkan anak-anak yang audiovisual dan juga kinestetik mungkin kurang difasilitasi ya. Tetapi berjalannya waktu saat ini saya lebih memvariasikan. Kadang-kadang kita selipkan dengan video, kemudian ada gambar-gambar yang kita sajikan, dan itu dalam satu materi harus kita fasilitasi. Juga kadang-kadang kita juga menggunakan teknik permainan. Nah, permainan inilah yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Rata-rata, walaupun dia itu anak yang auditori dan juga audiovisual, mereka juga menikmati ternyata. Apalagi anak-anak yang kinestetik. Mereka lebih gampang untuk mendalami suatu materi itu dengan gerakan, dengan kinestetik. Dan saya lebih banyak memanfaatkan sumber-sumber ataupun lingkungan belajar di sekitar sekolah. Boleh. Kita ajak anak-anak keluar untuk belajar bahasa Mandarin, misalnya belajar aksara nih. Kita mengumpulkan batu-batu kecil gitu di sekitar taman, kemudian kita susun membentuk sebuah aksara darinya, dan itu anak-anak sangat menikmati.
kita bisa menggunakan macam-macam produk yang bisa dihasilkan oleh siswa dari pembelajaran. Misalnya saja saya pernah menggelar project untuk anak-anak bisa bebas untuk menyatakan ataupun mengungkapkan hasil pemahamannya terhadap materi yang sudah diajarkan lewat produk-produk yang beraneka macam sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan pembelajaran gaya baru lebih memerdekakan siswa ini, anak-anak peserta didik tampaknya lebih bersemangat dalam belajar dan mereka juga menanti kehadiran saya sebagai guru di kelas mereka. Hasil belajarnya juga sangat memuaskan. Saya Ryu ya senang karena ada praktik-praktik yang saya sukai dan ada kegiatan lain selain bekerja di buku. Apa saja yang dilakukan yang lain-lain itu? Lain-lain itu seperti kita bermain sambil belajar dengan kosakata dan merangkai sebuah kalimat. Senang Senangnya kenapa? karena bisa bahasa Mandarin. Oke. Bisa Daja hao, Citua, silakan duduk. Oh, bisa. Saya sangat senang Lause dengan cara mengajar Lause. Senangnya gimana? Bisa diterangkan Kayak lebih rinci? Ada bagian di mana kita itu belajar dan ada bagian di mana kita itu bermain Lause. Jadi diimbangkan. Kalau dia menceritakan mah Lause tuh mah bukan hanya jelasin. Lause tuh pakai laptop. Kami nonton film Upin Ipin pakai bahasa Mandarin mah. Ya ada ya Lause ya. Nah, terus katanya kami mendengar, kami melihat, menonton, gitu. Seru lah mah. Kadang-kadang kami pakai gerakan, gitu-gitulah di gerakan. Ya. Jadi kata saya, menurut Atala Lause tuh main atau belajar? Bermain sambil belajar kata dia kayak gitu kan. Bosen dah kayak gitu. Seru dia kayak gitu.